Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, dan saat ini kita berada di bab ke-71, Babut Tawadhu' wa Khafdil Janah lil Mu'minin. Bab tentang ketawaduan dan merendahkan sayap di hadapan kaum mukminin. Judul ini ada kalimat mukminin, tawadhu dan merendahkan diri kita di hadapan kaum mukminin. Kenapa? Karena kebalikan hukum daripada ini adalah kita jika di hadapan orang-orang kafir tidak boleh merendah. Jadi jangan sampai antum ketemu sama orang kafir kemudian kayak wong deso gitu ya, kayak babu di hadapan mereka. Di hadapan kaum kafir itu kita harus menunjukkan kemuliaan kita sebagai orang mukmin. Nah, berbalik, jika di hadapan orang mukmin tidak boleh kita meninggikan diri di hadapan mereka. Kalau kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya yaitu sahabat, mereka sangat keras terhadap orang kafir, tetapi sesama mereka saling berkasih sayang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat tentang tawadhu, di antaranya adalah wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sayap, janah? Kita tahu kalau burung itu sudah mengepakkan sayapnya begini, ini menunjukkan keperkasaan dan keagungan, seperti bendera Bhinneka Tunggal Ika kan? Lambangnya itu sayapnya mengepak. Maka kebalikannya, jika seekor burung sayapnya sudah direndahkan, biasanya kalau direndahkan hayam di depan siapa? Di depan betina, betul tidak? Jadi burung kalau sudah mengepakkan sayapnya kemudian diturunkan sayapnya, ini menunjukkan kerendahannya. Seorang mukmin pun demikian, hendaklah merendahkan diri di hadapan orang-orang mukmin. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatan 'alal mu'minina a'izzatan 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, dan mereka dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lainnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah, untuk kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah engkau sucikan dirimu, karena Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Kemudian ayat yang dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi adalah surat Al-A'raf, tentang ashabul A'raf yang mengatakan kepada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka yang dahulu mereka sombong di muka bumi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama dalam bab ini adalah wa an Iyad ibni Himar radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya an tawadhu
hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Rawahu Muslim. Dari Iyad ibn Himar radhiyallahu taala anhu. Ini namanya unik. Sahabat ini memiliki nama Iyad ibn Himar. Jadi himar itu apa? Keledai. Zaman dahulu orang-orang Arab biasa menamai anak-anak mereka di antaranya dengan nama-nama hewan. Seperti al-kalb, anjing. Kebayang aya lamun aya budak ngaranna anjingnya. Ya kan? Kemudian al-himar, keledai. Al-asad, singa. Kenapa mereka menamai anak-anak mereka dengan nama binatang? Karena mereka melihat binatang ini memiliki sifat keutamaan dalam sifatnya. Seperti misalnya al-himar. Himar ini adalah binatang yang taat dan penurut kepada siapanya? Pemiliknya. Sementara kalb, anjing, adalah hewan yang amanah. Kalau kita punya peternakan ayam, dijaga sama anjing. Dengan peternakan ayam dijaga sama manusia. Anjing itu kalau dia hirasah, sudah terlatih dalam memelihara atau menjaga kandang, dia tidak akan makan ayam. Tapi kalau manusia bisa saja nyeplik hiji bakakak peuting babetkeun tulangna kasusukan. Jadi manusia itu bisa berkhianat, sementara anjing tidak akan berkhianat. Nah, anjing di sini yang dimaksud adalah anjing yang sudah terlatih. Maka anak-anak yang lahir karena diinginkan sifatnya memiliki sifat amanah seperti anjing, maka disebutlah nama anaknya al-kalb, yaitu anjing. Dan di sini ada himar, al-kalb, al-asad, singa. Dia ingin memiliki anak yang tegar, yang kuat, pemberani seperti singa. Ini juga masih dilakukan oleh sebagian warga Indonesia. Saat saya ke Kalimantan Tengah, di pedalaman suku Dayak, di SD itu nama anak-anaknya masih pakai nama-nama hewan. Jadi ada SD dekat dengan pertambangan. Di situ nama-namanya, kata teman saya, namanya masih nama aneh-aneh. Ada yang namanya nama kampung, walaupun nggak nama anjing, mungkin begitu ya. Mungkin nama bahasa Sato kalau di bahasa Sunda. Tidak masalah selama itu memiliki makna kebaikan. Tapi di zaman sekarang, coba ayeuna lamun aya orok ngaranna mumuh, wah dibully mana di kelas ya. Ya orok teh nama anak-anak itu harus yang keren-keren, apalagi Gen Z ya. Susah namanya. Kalau Aisyah saja, Aisyah simple, dibuat tidak simple. Aisyah gitu ya. Jadi ada iya-nya susah. Khadijah gitu ya. Jadi banyak huruf-huruf tambahannya sehingga susah kalau diarabkan pakai Arab al-ma'tuk. Ya, absen al-ma'tuk itu susah. Karena ini bacanya apa? Padahal namanya simple. Cuman karena sudah dimodif menjadi generasi Z, akhirnya namanya sehingga menjadi nama yang unik, susah diucapkan. Kata Iyad ibn Himar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri kalian, bersifat tawadhu. Di dalam hadis ini ada muskilah kalimat, yaitu innallaha auha ilayya. Allah memberikan wahyu kepadaku. Apakah ini Quran atau bukan? Kenapa Rasulullah mengatakan innallaha auha ilayya? Dan di sini para ulama mengatakan, walaupun Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku, tetapi wahyu ini bukanlah Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan." Sesungguhnya manusia tidak akan bisa berbicara langsung dengan Allah kecuali dengan tiga jalan, tiga cara. Bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia? Pertama, memberi wahyu kepadanya. Seperti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Nah, turunnya wahyu ini bermacam-macam. Yang paling susah, yang paling berat, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis Aisyah, ketika turunnya seperti gemerincing lonceng, seperti besi dengan besi yang ditautan, tring dari langit, itu paling berat kepada Nabi SAW. Kemudian ada wahyu yang turunnya melalui malaikat Jibril, diturunkan malaikat, kemudian disampaikan apa yang dititipkan kepada Jibril. Aumi wara'i hijab, juga terkadang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulnya
tetapi di belakang hijab. Sebagaimana Rasulullah pernah berbicara kepada Allah di Sidratil Muntaha. Kemudian juga Nabi Musa pernah berbicara kepada Allah di Bukit Sina, Tur Sina. Tapi itu tidak dalam langsung, melihat langsung, tetapi di belakang hijab. Maka kalimat innallaha auha ilayya ini adalah wahyu yang umum seperti layaknya hadis Nabi SAW. Agar kalian semua, kata Nabi SAW, merendah diri. Hatta la yabkhara ahadun ala ahad, agar kalian tidak ada yang berbangga saya lebih baik dibanding dia, dan juga tidak ada yang membenci satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang diuji oleh kedudukan. Ingat, kedudukan itu pasti akan turun pada satu saat nanti. Kaum muslimin yang diuji dengan harta, ingat suatu saat kelak harta itu akan habis. Kalau sekarang kita jumawa bangga dengan wajah yang tampan, tunggu usia 50 pasti akan keriput. Kalau kita bangga dengan postur tubuh kita, wah saya yang paling suspek, saya yang paling gemoy, saya yang paling kuat, saya yang paling, tubuh itu akan menua dan akan melemah. Tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini. Jika membanggakan ilmu, saya yang paling berilmu, sejauh ini saya yang paling pintar, maka ingat di atas langit masih ada langit. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Kalau kita merasa paling pintar di Cisaat, coba studi banding ke Jakarta yang lebih banyak profesornya, doktornya, intelektualnya. Kalau merasa paling pintar se-Indonesia, coba main ke kancah internasional, ketemu sama orang ini, orang ini. Kalau paling pintar sedunia, bandingkan dengan pendahulu kita. Kalau kita baru hafal hadis arba'in merasa seorang muhadits, masih ada imam-imam al-muhaditsin yang menghafal alfin hadis, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Maka kita hanyalah remahan kerupuk di atas ketoprak, ya tidak? Bukan siapa-siapa. Kalau kita merasa saya paling apa ya, paling cantik istrinya, istri kita akan menua dan menjadi tua, ya tidak? Mau apa yang dibanggakan? Tidak ada yang berhak dibanggakan oleh seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi marha." Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Panggagahna, pangkrena, pangbeungharna, pang. Innaka lan takhriqal arda. Karena engkau tidak mungkin menembus bumi. Aya jelema nu bisa nembus ka handap, leumpang, seok. Enggak ada. Walan tablughal jibala tula, dan tidak ada manusia yang bisa menembus setinggi gunung. Aya nu lebih tinggi ti gunung. Gunung Putri ada ya, Gunung Jaya. Yang ini gunung asli, gunung gede. Antum mau sombong bagaimanapun, tak akan bisa kaki kita menembus bumi dan tidak akan nyampe kepala kita melebihi gunung. Jadi kita bukanlah siapa-siapa. Sifat tawadhu adalah sifat yang menenangkan. Setiap kali kita merasa lebih bangga, lebih tinggi, lebih mulia, kadang-kadang sifat itu datang ke kita, ya tidak? Coba yang merasa jelek, kumpul dengan orang yang lebih jelek, ganteng. Orang yang gak punya uang, berkumpul dengan orang yang jauh lebih bokeh, maka jauh lebih kaya. Ya, sampai saya pernah mendengar seperti ini. Ada seorang kawan kita yang belum menikah. Kemudian ditanya, "Ari maneh ira kawina sih?" Dan dia menjawab perkataan seperti ini, sampai sekarang saya masih ingat. "Maneh ge nu kawin can tentu teu cerai." Kalau ada orang bilang Irha boga budak, maneh boga budak, can tentu soleh. Jadi tidak akan selesai pertanyaan itu, ya tidak? Makanya merendahlah. Yang sudah punya istri, jangan merendahkan yang belum menikah. Bisa jadi yang lebih banyak amalannya yang belum menikah. Bahkan kalau bisa, kata Imam Al-Ajuri, jangan menikah. Kalau bisa merusak agama dan juga apa? Dan juga melalaikan ibadah. Kalau menikah untuk ibadah tidak masalah, tapi jangan sampai setelah menikah menjadi suami takut istri ngan hayawe jijing di jero imah. Assalamualaikum warahmatullahi, salam kedua geus aya balik ka imah. Tidak bisa zikir karena ditungguan sama istrinya. Ya, tidak tenang. Maka yang jomblo-jomblo tentunya jauh lebih mulia dibanding orang yang menikah tapi terjerat oleh cinta buta bersama istrinya yang tidak keluar salat berjamaah. Dan bertawaduklah, merendahlah. Sesungguhnya kita manusia ini adalah makhluk yang lemah. Masih ada Allah Subhanahu wa taala di langit sana yang maha tinggi, yang raja di raja, yang tidak ada satupun yang bisa menyainginya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, demikian dapat disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim.
Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.